Selamat malam bersama dengan Kang Ipul. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa dipertemukan pada malam hari ini. Nah, sekian lama hari ini kita alhamdulillah merencanakan sebuah rencana untuk buat sebuah dobrakan. Nah, supaya mengubah hari ini yang sederhana disederhanakan, dia berdampak. Begitu. Alhamdulillah, ini sekian lama. Jauh sekali saya ngambil ini. Luar biasa. Alhamdulillah, sekian lama akhirnya kita dipertemukan hari ini bisa berdiskusi atau bisa bercengkrama. Ya, kita hari ini diskusi santai. Nah, silakan minum dulu. Siap. Ya. Jadi ya sederhana hari ini Kang Ipul yang memang kita perlu diskusikan bersama Kang Ipul terkait fenomena yang ada, permasalahan yang ada hari ini. Nah, menurut Kang Ipul sendiri nih terkait anak muda sekarang Gen Z, bahkan hari ini suka menyalahkan diri sendiri, lingkungan, bahkan keadaan yang ada. Nah, bahkan yang anehnya lagi atau kita bilang sangat tidak diperbolehkan lagi, kita suuzon kepada Allah nih Kang Ipul. Luar biasa. Ini ya banyak kita survei lihat bahwa hari ini Allah tidak adil dan sebagainya Kang Ipul. Nah, mungkin kita pengen tahu dari Kang Ipul apa yang terjadi sih terkait anak muda hari ini suka menyalahkan. Menurut Kang Ipul sendiri bagaimana Kang Ipul? Apa yang salah pada hari ini begitu Kang Ipul? Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih Mas Ade yang luar biasa, alhamdulillah, yang udah memberikan ruang untuk saya berdiskusi dengan Mas Ade ya, teman-teman. Langsung saja ya. Kalau kita berbicara tentang mindset, ini sangat luar biasa ya Mas Ade. Iya. Karena mindset itu adalah pembawaan kita, bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Itu kan mindset gitu ya. Mindset. Tadi Mas Adi menanyakan bagaimana mindset itu biar kita tidak menyalahkan diri kita, tidak sunuzon kepada Allah dan sebagainya, macam-macam. Karena mindset itu adalah pembawaan diri bagaimana kita menjadi lebih baik, itu kita harus dengan pergaulan yang sifatnya yang baik. Pergaulan. Saya bilang gini, teman-teman hari ini yang disebut dengan teman-teman Gen Z, milenial semuanya, di siklus di situ terkadang teman-teman itu tidak sadar mindsetnya dibawa kemana. Pengen, ya kan, banyak pengen menjadi sukses, pengen menjadi leadership yang baik, terkenal, ya kan, menjadi pembicara yang baik. Tapi dari hal itu teman-teman tidak membangun dirinya mindset itu, gitu. Semuanya pola pikir dia diubah dari segala hal sesuatu yang kita lihat. Ya. Maka dari segi itu saya merangkum BTP. Apa itu? Bacanya kita harus baca, enggak cuma baca buku saja Mas Ade. Kita membaca lingkungan ya, membaca lingkungan di sekitar kita, membaca karakter teman-teman kita, itu juga membaca. Ya juga selain itu membaca buku untuk nambah referensi kita ya. Menambah referensi kita bagaimana lebih baik public speaking kita gitu. Dan kedua, yaitu bagaimana tontonan kita sehari-hari gitu ya. Bacaan tontonan. Siap. Tontonan kita, itu semua yang ditonton itu adalah memasuki pemikiran kita, pandangan kita. Yang kita lihat, ya, itu dimasukkan ke dalam otak kita. Ya, dimasukkan dalam otak kita sehingga otak kita merespon. Ya, merespon ya. Merespon. Ya. Contoh kita menonton ceramah, kan? Itu kan mendapatkan hikmah, ya kan? Iya, betul. Menonton diskusi kan, kayak contohnya
diskusinya Rocky Gerung dan sebagainya itu kan menambah pola pikir kita kan, seru nih. Iya, betul. Ini nambah ilmu baru nih, kayak gitu. Itu namanya mindset, pola pikir udah dimasukkan. Ya. Membaca, nonton. Ya. Yang ketiga, yaitu adalah pergaulan kita. Ya, pergaulan kita bagaimana sehari-hari, nih teman-teman ya. Sehari-hari kita itu pergaulan bagaimana? Kalau kita contoh ya, banyak bahasa seperti ini. Kalau kita mengikuti orang yang berjualan minyak wangi, akan menjadi wangi ya teman-teman. Iya, betul. Betul. Kalau kita mengikuti teman kita, yaitu menjadi properti gitu ya, jadi perumahan dan sebagai marketing, kita akan berobsesi kepada dia. Ya, kebanyakan. Nah, yang gitu. Ini bagus nih, gini-gini ya. Pergaulan ya. Pergaulan. Maka kalau kita mengikuti pergaulan itu, mempengaruhi juga teman-teman. Mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Itu semuanya mindset yang bekerja, mau atau tidak. Nah, seperti itu. Maka dari pergaulan itu kita harus dibetulkan. Jangan pernah bergaul dengan orang yang tidak menghargai kita. Jangan bergaul dengan orang yang tidak menghargai kita ya. Jangan bergaul dengan orang yang tidak menghargai. Kenapa? Ya? Kenapa? Jadi pertanyaan. Karena itu timbul sebuah pertanyaan bagi kita, ya kan? Kenapa? Karena di situ adalah menjatuhkan mental kita. Untuk sebuah membangun mental kita. Nah, contoh kita di hujan dan sebagainya, gitu kan? Kan mental kita down, gitu ya? Iya, betul. Disitulah jangan pernah kita bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bergaul dengan orang-orang yang menghargai kita. Nah, bagaimana orang yang menghargai kita itu, kita lebih baik dan melihat contoh orang tersebut. Nah, itu orang yang menghargai kita. Kita. Maka teman itu berpengaruh besar. Berumur besar. Zaman-zaman sekarang ini ya, siklusnya teman-teman hari ini pengen bangun tapi tidak mau bangun dari pagi itu. Contoh gini, dari gelas ini, ya kan, dari gelas kopi ini, saya ingin tanya kepada Mas Ade. Iya, siap. Saya ingin tanya Mas Ade. Ada kopi pahit, ada kopi manis. Pilih yang mana? Otomatis kita secara rasionalnya pasti pilih yang manis. Yang manis. Iya, betul. Kalau saya sediakan yang pahit, otomatis diminum kan? Pasti diminum. Karena kita menghargai. Menghargai. Mau tak mau, kepahitan itu akan diminum. Maka kalau kita udah meminumnya, kepahitan itu akan terasa indah dengan kemanisan itu yang telah kita, orang yang diberikan kita, Allah yang memberikan kepada kita. Oh ya. Maka harus kepahitan dulu, bukan kemanisan. Oke lah. Karena kita bukan dari golongan orang yang orang kaya dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Kan gitu. Itulah siklus kehidupan kita sebenarnya. Maka ubah mindset kita. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Ya. Bacaan, tontonan, pergaulan. Ini sangat berpengaruh. Nah, ketika hari ini ya anggaplah halnya sudah terjadi, Kang Ipul. Nah, dampaknya yang akan terjadi pada saat ini seperti apa itu Kang Ipul? Misalnya kan terkait orang salah menggunakan mindsetnya hari ini, dampaknya yang didapatkan orang tersebut apa Kang Ipul? Mungkin Kang Ipul boleh ya sampaikan dengan kita gitu kan, biar ya sebagai juga motivasi kita bersama. Nah, ketika hari ini orang sudah terjerumus, setidaknya harus berbaiki. Ya, betul. Kenapa dampaknya? Kan dampak di situ ada dua posisi ya. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Ya kan? Saya bicara tentang dampak negatifnya dulu. Ya. Kenapa dari segi siklus itu semuanya dampak negatifnya? Ya. Banyak hari ini teman-teman anak muda nongkrong di kafe nih, ya kan? Nongkrong di kafe, bukan diskusi, bukan membuka pola pikir dia. Anda bertanya dengan pikiran dia, gitu ya. Karena pikiran ini, mindset ini harus diasah, Mas Ari. Kalau nggak diasah, nggak berkembang. Kan? Diasah. Ibaratkan kita mengadu skill, ya. Nah, skill kita kan diasah. Contoh pemain bola,
Kita dengan taktik bermainnya itu kan biasa. Ya, betul, Latih betul. sendiri, enggak cuma Betul. dengan pelatih kan? Iya. Latihan di rumah dan sebagainya. Juga mindset seperti itu. Ya, dilatih. Ya kan? Kalau latihan kita cuma nongkrong di kafe main game, enggak berdiskusi dengan teman-teman, enggak menanyakan dengan pikirannya, yang dengan keadaannya dan sebagainya, enggak bisa berkembang. Oh, inilah salah satunya. Nah, salah satunya nggak akan berkembang, ya. Dan dia cuma stagnan di situ saja. Nah, stagnan di situ saja, nggak berkembang. Ya. Kalau dia mau berkembang dengan latihan tersebut, mindset itu, sering-sering diskusi, sering-sering kita melatih otak kita. Jadi contoh kayak baca buku dan sebagainya, ya. Iya. Nah, karena mindset ini yang membawa kita. Contoh, ada pertanyaan seperti ini. Orang ingin bangun pagi. Saya ingin bangun pagi karena paginya jam segini saya ke sini. Tapi dia itu pengen bangun pagi itu malas. Ya kan? Malas ya teman-teman. Malas. Di situ kita udah gagal. Gagal ya? Ya gagal. Karena mindset itu tadi. Karena kemalasan itu tadi. Jadi pemalas itu gak berpengaruh. Kan? Itu segi dampaknya kita yang negatifnya. Maka harus diasah, harus dilatih. Ya, dampak orang yang mindsetnya baik, yang positif, ya, dia terus berkembang. Bagaimana dengan perkembangan dia harus melesat, menjadi leadership baik, menjadi orang entrepreneur yang baik, menjadi public speaking baik dan sebagainya, bla bla bla, pembisnis. Karena tujuannya ke depan. Iya, berpikiran luas ke depan. Berpikir luas. Nah, ini semuanya dipandang itu ada isi. Oh, betul. Ya. Semuanya dipandang yang dia lihat dengan keguguran dia, dengan pemikiran dia, pola pikiran dia, itu isi dia. Isi. Sehingga dia tak menjadi orang yang iri. Dengan isian tadi. Karena otaknya biasa. Bekerja terus. Gitu. Maka dia terus berkembang. Nah, menjadi sehingga sukses anak-anak muda. Nah, nggak meluyuran mana-mana. Kan seperti itu, Mas Ade. Oh, siap. Ya. Dan ini lagi, ini menariknya. Ya kan? Banyak orang yang berkata, aku pengen seperti dirimu loh. Ya, kebanyakan. Kan? Apalagi ya contoh ya mahasiswa ya. yang dimana semester awal gitu kan pengen lihat abangnya senior pengen seperti ini. Apalagi lihat motivator pengen seperti ini. Tapi ya asal hasilnya ya usahanya kita lihat kan. Usaha kan, betul. Menurut Kang Ipul ya gini. Tapi teman-teman hari ini itu kan menciptakan kemalasan gitu ya. Menciptakan kemalasan itu sering saya sih ngisi materi, ngisi biasa teman-teman mahasiswa, saya bilang ini terus. Nah, jangan menciptakan kemalasan dalam hidup kita. Jangan menciptakan kemalasan dalam hidup kita. Karena menciptakan kemalasan dalam hidup kita akan melahirkan sebuah alasan. Sehingga karirnya minim terobosan. Iya. Kalau kita teman-teman kalau udah malas, ya itu timbulnya pasti alasan banyak, ini bla 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 dan sebagainya. Diajak gini, ya alasannya seperti ini. Diajak gitu, alasannya seperti ini. Sehingga progres enggak ada. Progres enggak ada. Sehingga karirnya minim terobosan. Karena enggak ada itu. Karena kemalasan tadi, alasan. Sehingga enggak berkembang. Maka mentalitas itu butuh kualitas yang tinggi. Kualitas, ya sangat luar biasa ini. Karena mindset itu dilatih. Dengan bangun pagi, kita disiplin ya semuanya. Dengan kedisiplinan itu kita harus membangun diri, ya kan? Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Kang Ipul, ini memang ya kita nih bahasanya gitu untuk mengubah mindset ini tidak bisa sekaligus gitu, Kang Ipul. Mungkin ada langkah-langkah, step by step lah bahasanya, sehingga hari ini kita ya tidak terjerumus amat begitu, atau kita dibilang
jauh sekali keluar dari lane bahasa anak sekarang nih, jangan sampai keluar dari lane gitu Kang Ipul. Nah mungkin ada langkah-langkah yang dimana secara step by step kita untuk mengubah mindset kita yang dimana menurut ya pandangan kemudian hal yang ada ini tidak sesuai begitu sehingga alhasilnya nihil. Nah kan kita nggak mau hasil yang kita usahakan nihil. Nah walaupun ada bahasa itu kudratullah, Allah yang sudah mengatur semuanya itu tidak gitu kan. Tapi setidaknya ada langkah-langkah mungkin dari Kang Ipul untuk kita bersama yang dimana bisa kita terapkan sedikit demi sedikit Kang Ipul. Ya, oke, siap. Ada kalimat seperti ini. Ini saya sering terapkan dalam kehidupan saya. Dalam filsuf Yunani itu, Aristoteles itu mengatakan, ya, aku berpikir maka aku ada, berhenti berpikir maka aku mati. Itu kan mindset. Iya. Ya kan? Pikirannya dilatih teman-teman. Dengan pola pikir dia, sehingga pikirannya dihidup. Ya. Kalau dia tidak berpikir bagaimana ke depannya, bagaimana ke sampingnya, bagaimana ke samping kirinya, ke belakangnya, sebagainya. Iya. Sehingga dia takut mati sendirinya dalam hidupnya. Nggak berkembang dia. Oh, relate ya. Iya. Nah, maka di situ kita harus berpikir. Biar pikirannya itu hidup, maka aku ada. Dengan pola pikir itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan ada kalimat seperti ini. Dalam bukunya Morgan Housel itu, ya, dengan psikologis Moni itu, yang tentang bicara tentang mindset keuangan ya. Dia berbicara seperti sukses itu Allah juga memperlakukan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Nah, yang ditimbulkan dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita udah dalam pikiran timbul yang kita ucapkan, ya, kata Morgan Housel itu, kata-kata yang baik itu akan menimbulkan kebaikan kita. Berpengaruh juga. Berpengaruh juga, teman-teman. Ya, kalau dalam Islam itu kata-katanya adalah doa. Doa. Dalam Islam kan jelas, ya. Nah, dalam Islam juga jelas itu doa. Maka jangan pernah bermain dengan kata-kata. Kata-kata itu ada dua sisi, ada dua makna. Apa itu? Kata-kata itu menimbulkan dua makna. Pertama yaitu menumbuhkan asa atau mendatangkan rasa. Asa dan rasa. Kata-kata. Disitulah kita menemukan sebuah keidentitasan diri kita dengan rasa kita. Dengan yang baik, ya kan? Kata-kata yang baik dengan orang. Ya, nah, maka akhlak juga harus berpengaruh. Iya, berarti relate ya. Ya. Kata-kata akhlak juga berpengaruh. Sebenarnya kalau saya rangkum nih ya, dalam kehidupan kita itu, ya teman-teman, ini khusus anak muda juga ya. Karena kita sama-sama ingin berubah ya. Iya, betul. Nah, ini untuk pemuda-pemuda yang giginya luar biasa untuk masa depannya indah dan cerah gitu ya. Saya sikluskan ke dalam di diri kita, yaitu seperti organisasi punya rongga, teman-teman. Pemimpin itu yang tertinggi kan? Iya. Pimpinan itu strukturalnya tinggi. Ketua cabang, ketua PT dan sebagainya kan? Direktur gitu dan sebagainya. Itu pemimpinnya. Lah, dalam suksesan kita tertingginya ya dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik ya dalam mindset itu pikiran dengan akhlak ya spiritual kita dan semuanya dalam tubuh kita sudah diajarkan dalam Islam. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, tapi bagaimana kita mau atau tidak ya kan? Baik mau atau tidak ya mau atau tidak untuk merubah mindset itu, karena Allah menciptakan akal itu yang sempurna ya. Maka beda dengan binatang dengan sebagainya ya, apa yang Allah ciptakan kepada semuanya ya kan ya. Maka
keciptaan yang diciptakan oleh Allah, akal tersebut itu kan bagaimana kita berpikir, mandang Islam, mandang yang apa, yang baik atau yang buruknya, hak dan batilnya, akan. Iya. Yang bermain itu akan, ya. Betul. Nah, kalau kita benar-benar Islam itu, kalau nggak dibarengi dengan akal atau mikirnya atau mindsetnya, itu yang memandang Islam begitu, oh nggak gini, gitu kan. Oh, asal-asal apa berkata saja gitu. Iya. Karena Islam itu apa dengan ilmu, ya, Betul. ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu akhlak dan sebagainya, teman-teman. Iya. Nah gitu. Maka dengan apa pola pikir itu kita harus betul-betul menjaganya. Nah, kan, ini menjaganya. Dan ini untuk anak muda juga pesan saya harus membangun relasi. Nah, betul. Nah, harus membangun relasi, ya, biar menjadi koneksi. Bangun relasi biar jadi Koneksi. Sehingga ada yang rekomendasi. Iya, rekomendasi. Nah, biarlah menjadi akselerasi. Kenapa orang itu nyendat dari akselerasinya, teman-teman? Karena nggak ada yang rekomendasi, nggak ada bangun koneksi, nggak ada komunikasi, basi di ujungnya, teman-teman. Iya, pasti ya. Berarti satu kesatuan ini. Satu kesatuan, teman-teman. Maka harus dirubah mindset seperti itu. Relasi jalan, ya, biar melahirkan koneksi. Koneksi melahirkan sebuah rekomendasi. Ya, rekomendasi melahirkan akselerasi. Kenapa orang itu nyendat dari akselerasi? Karena nggak ada yang rekomendasi, nggak ada koneksi, nggak ada relasi, basi. Seperti itu Mas Nede. Oh, siap. Nah, itu siklusnya. Dalam Islam juga diajarkan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, Rasulullah udah mengajarkan kepada kita bagaimana kita baik atau buruknya ya kita ambil. Ya kalau kita baik, ayo. Maka pandang masa lalu biar masa lalu berlalu. Ya, berarti nggak salah lagu. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Itu udah benar. Iya. Tapi bagaimana pandangan kita ke depan? Kita tuju di titik tersebut ada tinta hitam. Kalau itu putih, tinta hitam itu kita kejar dengan masa depan itu tadi. Sehingga yang tinta hitam itu menjadi keputihan yang sempurna. Masya Allah. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Ade. Siap. Ya, mungkin ada closing statement dari Kang Ipul khususnya untuk hari ini saya dan hari ini yang melihat dan menonton. Nah, sehingga ini sebagai edukasi kita bersama Kang Ipul untuk ya serial berikutnya. Nah, kalau tembus ramai kita buat lagi. Insyaallah. Sama siap. Closing statement ya. 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 Untuk anak muda, teruslah berkarya, ya, teruslah berkarya bagaimana semestinya kita menjadi yang lebih baik. Yang baik banyak, tapi yang terbaik tidak ada. Betul. Maka kita kejar yang terbaik. Baru bagaimana caranya? Kita udah baik, tapi yang terbaik belum ada. Maka juara satu itu cuma satu, nggak ada juara dua. Ya, lucu juga nggak ada. Nggak ada juara dua. Maka kita kejar dengan juara satu itu tadi. Maka kebanggaan yang jadi dominan itu juara satu. Yang dipakai, yang sering kita pakai, yaitu juara satu. Maka kejarlah titik juara satu itu. Maka mindset harus dirubah. Masya Allah. Itu untuk anak muda. Jangan sungkan-sungkan dalam berkomunikasi biar tidak ada asumsi yang baik kepada orang dengan yang buruk kepada orang. Maka dengan komunikasi kita harus menimbulkan yang baik. Itulah dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman. Oke, emang sesuai. Ini maka saya bilang saya selalu menyebutkan Pak Kiai, tapi bila minta sebutkan Akang aja. Oke, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Amin. Kita hari ini Robbi zidna ilma wa razaqna rahmatika ya arhamar rahimin.